yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Suster Maria Septa dalam cerita Kitab Suci. Hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang kedua. Ya, hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang kedua. Ayo anak-anaknya, bagaimana persiapannya sampai hari ini? Sudah ada melakukan hal-hal yang baik? Sudah ada menyisihkan uang jajan untuk orang-orang yang kurang mampu? Anaknya yang sudah melakukan kebaikan sampai hari ini, 2 jempol. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Tuhan Yesus mau pesankan apa ya sama anak-anaknya dan kita semua? Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak suster, semua ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Anak-anaknya, buka telinganya lebar-lebar, duduk yang tenang, kita dengarkan firman Tuhan. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mendaki sebuah bukit.
Mereka berjalan dan sampai ke puncak bukit tersebut. Lalu Yesus mengatakan kepada muridnya untuk menunggunya, karena Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, Yesus diliputi oleh cahaya yang sangat terang. Sedangkan para muridnya tertidur ketika Yesus sedang berdoa. Ketiga muridnya tertidur. Tetapi ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang sehingga menyilaukan mata ke mereka. Mereka terkagum-kagum melihat Yesus yang dikelilingi oleh cahaya yang indah itu. Mereka melihat ada dua orang di sisi kiri dan kanan Yesus, yakni Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Ketiga murid itu yang menyaksikan peristiwa itu sangat gembira sekali. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, biarkanlah kami membuat 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena kami di sini merasa sangat nyaman dan tenang." Tetapi sebuah awan menghinggapi mereka, dan dari awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun." Mereka pun tidak memberitahukannya pada saat itu. Lalu Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung dan melanjutkan pelayanan mereka. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi di dalam cerita kitab suci kepada kita diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya pergi ke sebuah gunung. Siapa aja tadi ya nama para murid Yesus yang ikut bersama Yesus? Ada Petrus, ada Yakobus, dan ada Yohanes. 3 murid ini dibawa Yesus ke sebuah bukit untuk berdoa. Tetapi ketika Yesus sedang berdoa, para muridnya tertidur. Nah, anak-anak suster, tetapi lihat, ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang. Pakaian Yesus berubah menjadi putih dan megah. Melihat itu, para murid sangat bergembira. Senang sekali mereka. Lalu anaknya tadi ingat tidak apa kata Petrus? "Tuhan Yesus, bolehkah kami mendirikan di sini tempat untuk kita berlindung? Kita nggak usah turun gunung lagi ya, kita tidak usah turun bukit lagi. Kita tinggal di sini saja. Di sini nyaman, enak." Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kita harus turun dari bukit dan bertemu dengan orang banyak dan melakukan pekerjaan. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk keluar dari rasa nyaman. Nah, lalu kalau untuk anak-anaknya bagaimana? Coba ingat, suster mau ingatkan lagi anaknya. Anaknya ketika punya mainan, anaknya suka sekali. Anaknya suka sekali mainan itu. Terus anaknya terus main. Nggak mau kasih pegang orang lain, nggak mau kasih pinjam sama orang lain. Anaknya maunya cuma anaknya doang yang main. Karena anaknya merasa nyaman dan enak menggunakannya. Tapi hari ini Tuhan Yesus ingatkan, jangan terlalu dengan satu permainan. Anaknya
sama ya, kita main bareng ya. Nah, ketika anak-anaknya mau melakukan hal yang demikian, anak-anaknya semua murid-murid Yesus yang hebat dan luar biasa. Sama seperti murid Yesus tadi yang 3 orang, Yesus ajak, ayo kita turun dari bukit. Kita lakukan lagi pekerjaan kita, menyembuhkan orang, berdoa, beribadat, dan membantu orang yang membutuhkan. Anaknya juga hari ini Tuhan Yesus ajak melakukan hal yang sama. Jangan mau sendiri, enaknya sendiri aja. Yang penting enaknya sama aku aja. Nggak apa-apa deh, kalian di situ aja. No. Menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang hebat, anaknya harus mau membantu orang lain, memberikan kepada orang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar ketika berdoa, anak-anaknya bisa berdoa dengan baik dan benar. Kalau berdoa, anaknya berdoa dengan baik, lipat tangan, tutup mata. Jangan ketika berdoa, anaknya intip-intip, terus ketika lihat temannya yang lagi asik berdoa, dicolek-colek. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak benar. Nah, kalau anak-anaknya mau merasakan sukacita yang luar biasa, mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, harus bisa mau bergabung dengan orang lain, mau bermain dengan orang lain, dan mau berbagi dengan orang lain. Dan yang kedua, harus bisa berdoa dengan baik. Dan ketika mengikuti ibadat, anak-anaknya harus serius, jangan lari kesana kesini, tetapi ikuti ibadatnya, berdoa dengan baik dan benar. Nah, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak suster yang baik hati, hari ini Tuhan Yesus berpesan kepada kita agar kita tidak mementingkan diri sendiri, tidak asik dengan diri sendiri, tetapi harus melihat orang lain dan memberikan kepada orang lain yang bisa kita berikan. Salah satu contohnya seperti yang Suster Lucia ingatkan minggu yang lalu. Kalau hari ini anak suster sudah bisa melakukan menyimpan uang jajannya, kalau anaknya punya jajan 2.000 terus disisihkan 1.000, nanti ketika sudah waktunya, ketika uang sudah banyak, anaknya bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Mau dong. Kalau mau menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, ayo kita mau berbagi kepada orang lain dan sesama. Nah, anak-anak suster, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Anak-anaknya ingat ya pesan Tuhan Yesus hari ini dan dilakukan. Kita sudah selesai, ayo kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikian renungan kita hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.